Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur alhamdulillah, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua. Yang mana sampai saat ini kita masih diberikan iman, Islam dan kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam pengajian taklim Al-Hijrah. Tak lupa pula salawat dan salam semoga Allah senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin Allahumma amin. Ya. Itu tadi kita sama-sama pembukaan untuk taklim kita hari ini yang akan disampaikan oleh Bunda Marwati Rashid. Ya, silakan Bunda, waktu dapat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wali washabi wa mutabi ila yaumil qiyamah. Yang terhormat, terkasih, tersayang Ketua Majelis Taklim Al-Hijrah beserta pengurus yang hadir, pendamba maghfirah dan keridhaan Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur tiada henti-hentinya dari lisan kita, tentunya dengan syukur yang sebenar-benarnya, di mana kita mampu menggunakan apapun yang sudah Allah berikan pada kita, mampu kita gunakan untuk sujud beribadah kepada Allah. Hari ini, dengan segala kebesaran Allah, kasih sayang Allah, berbagai nikmat Allah berikan pada kita. Sehat dan kesempatan, iman Islam masih Allah berikan pada kita. Izin Allah, berbagai ketaatan mampu kita lakukan sepanjang hari ini. Izin Allah pula, banyak ayat-ayat suci Al-Quran yang mampu kita lapaskan melalui lisan kita hari ini. Harapan kita semua, kegiatan kita hari ini, apa yang kita perbuat hari ini dalam keadaan Allah, dan yang satu kita dambakan, Allah menerima tobat yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah berkenan meninggalkan kita semua dua pusaka yang berharga, yaitu Al-Quran dan hadis. Barang siapa berpegang teguh pada keduanya, insya Allah akan selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nanda dindaku, setiap kali 1 senti Allah berikan nikmat pada kita, idealnya bertambah pula ketaatan kita pada Allah 1 senti. Ketika 1 jengkal Allah berikan nikmat pada kita, idealnya ketaatan kita pada Allah pun harus bertambah 1 jengkal. Karena ketika Allah berikan kita subur sandang papan, melimpah rezeki, andai kita tidak mampu menambah ketaatan pada Allah atau justru semakin mundur, khawatir kita termasuk hamba Allah yang sedang diistidratkan oleh Allah, sedang dibiarkan oleh Allah. Nah, Dinda, sebelum tausiah Bunda sampaikan, izin Allah ya, hari ini puasa semua ya. Alhamdulillah. Hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram, di mana kita dianjurkan berpuasa sunnah Asyura. Manfaat atau hikmah dari puasa Asyura adalah Allah mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Amal ibadah yang kita perbuat, yang dianjurkan pada tanggal 10 Muharram ini, dianjurkan berbanyak
sedekah. Dianjurkan memberi santunan anak yatim. Dianjurkan membaca tasbih berbanyak-banyak. Intinya pada bulan Muharram ini kita dianjurkan banyak mendekat pada Allah, tidak boleh melakukan kemaksiatan, dan pada tanggal 10 Muharramnya ini kita dianjurkan untuk memperbanyak sedekah atau keluasan kepada orang-orang yang memerlukannya. Ada sebuah hadis Nabi yang mengajarkan pada kita, mudah-mudahan ketika mampu kita menjalankannya, insya Allah kita menjadi hamba yang beruntung, hamba yang bahagia, nggak cuma dunia, tapi insya Allah bahagia kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sebuah hadis mulia mengajarkan pada kita, ittaqillah haitsuma kunta. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Pesan Rasul ini memberikan pelajaran buat kita harus merasa dalam pengawasan Allah di mana saja pun kita berada. Ittaqillah haitsuma kunta. Takwalah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Dalam kondisi apapun juga. Sedang lapang atau sempit, sedang sakit atau sehat, sedang suka atau dalam kondisi duka, tetap saja dianjurkan taat pada Allah. Karena terkadang ada orang yang memilih ketika sedih mendekat pada Rob, tapi ketika bahagia dia menjauh dari Allah. Itu ada. Atau juga ada mendekat ketika subur sandang pangan dan papan ada. Tapi begitu digoncang dengan cobaan, justru maaf ngomong jadi tidak taat. Padahal pesan Rasul buat kita, ittaqillah haitsuma kunta. Takwa dong sama Allah dalam kondisi di mana saja kamu berada, dalam kondisi apapun juga. Pesan Rasul yang kedua, ini sebuah amalan mulia ya, hadis Nabi tentang amalan mulia. Wa bisaital hasanah tamhuha. Iringi perbuatan burukmu dengan kebaikan, tamhuha, niscaya akan terhapus. Iringi perbuatan burukmu dengan kebaikan, niscaya akan terhapus. Iringi keburukan kamu dengan kebaikan, niscaya akan terhapus. Bunda sering sampaikan ya, innal hasanati yudhibnas sayiat. Kebaikan yang kamu lakukan mampu menghapus keburukan-keburukan kamu. Nandaku, siapapun kita pernah terpleset dalam salah, pernah melukai orang, mungkin sadar atau tidak kita pernah melakukan hal-hal yang Allah murkai, mungkin kadang-kadang pun pernah kita lakukan. Tapi Allah sayang dengan kita, tidak membiarkan kita pulang pada Rabb dengan dosa yang berlumur pada tubuh kita. Hadis ini memberikan pelajaran indah buat kita. Iringi perbuatan burukmu, niscaya tamuha, niscaya akan terhapus. Dulu kita mungkin sholat nggak awal waktu. Dulu mungkin lisan kita tajam dengan orang lain. Dulu mungkin maaf ngomong, gibah jadi keseharian kita baik dimanapun saja berada. Tapi ketika kita sudah paham bahwa itu dilarang, yuk iringi yuk masa lalu yang kelabu dengan apa? Dengan amal soleh kita. Nah, yang terakhir yang kita mau bahas dalam pertemuan hari ini adalah wa kholiqin nas bihulqin hasanin. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang bagus, dengan akhlak yang baik. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji.
Bunda ulang sekali lagi hadis tentang amalan mulia tadi. Ittaqillah haitsuma kunta, takwalah kamu pada Allah di mana saja kamu berada. Buka kurung, merasa selalu dalam pengawasan Allah. Taat pada Rob taat pada Allah dalam kondisi lapang atau sempit, suka duka, sehat, tetap saja Allah segalanya buat kita. Pesan yang kedua tadi, wat bisaitil hasanah tamhuha, iringi perbuatan buruk kita di masa lalu dengan kebaikan, niscaya akan terhapus. Dan yang terakhir adalah wa khaliqin nas bihulqin hasanin. Pergaulilah sesama manusia dengan bagus, dengan akhlak yang terpuji. Adinaku, salah satu yang diperintahkan menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak tawadu atau rendah hati. Tawadu atau rendah hati. Sementara lawan dari tawadu adalah sombong. Lawan daripada tawadu adalah sombong. Baik. Nah, ini aku semua megang Quran ya. Nanda semua megang Quran. Kita mau tengok dulu. Kita mau bicara tentang lawan dari tawadu dulu. Lawan dari tawadu adalah sombong yang kita diajarkan untuk meninggalkannya. Coba silahkan dibuka surat Luqman. Surat ke-31, surat Luqman 17 dan 18. 17 dan 18. Surat Luqman, surat ke-31, ayat 17 dan 18. Afwan Jidan, Anda salah. 18, 19. 18, 19. Kita sedang membicarakan lawan dari tawadu dulu ya, yang dilarang oleh Allah. Siapa yang hadir hari ini? Dari wala tusur khaddah kalinas. Nanda. Silakan dibaca yang hadir. Nanda Irma, boleh? Iya, Umi. Artinya aja atau suratnya juga? Ayatnya juga ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusairu khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Inna Allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masjika wagdud min sautik. Inna ankarol aswatila sautul hamir. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong,
dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Serem nggak? Serem ya? Serem ya, ayat tadi serem ya. Satu orang lagi dibaca, ada Yanti. Bunda lihat ada Yanti, Mairosa. Ada Yanti. Ini bukan surat Al-Qur'an. 18-19 lagi ya Bunda. Ya enggak, tetap ya 18-19. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusya'ir khodaka lil nasi wala tamshi fil ardi marraha. Innallaha la yuhibbul kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi masyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Artinya? Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Baik, Nanda Dindaku. Pelajaran yang sangat indah yang ketika kita mampu mengamalkannya, ada keridhaan Allah buat kita, ada jannah buat kita insya Allah. Karena ketika kita menghiasi tubuh kita dengan akhlakul karimah, menghindari akhlak yang buruk, Allah janjikan keridhaan buat kita. Jadi lawan dari rendah hati adalah kesombongan. Quran sendiri tadi sudah memberikan jelas buat kita, wala tusruhodaka linnas, wala tusruhodaka linnas, wala tamsi fil ardi maruha. Jangan berjalan di muka bumi dengan angkuh ya. Jangan suka malingin wajah kita dari manusia karena kesombongan kita. Tapi yang dianjurkan dalam Islam apa? Tawaduk, rendah hati. Ketika Bunda pernah terangkan beberapa waktu yang lalu, jangan pernah menyangka atau bangga dengan amal kita yang sudah banyak. Maksiat itu ada dua. Ada maksiat jasmani, ada maksiat rohani kita. Maksiat jasmani, tangan memukul, tangan mengambil, tangan menunjuk-nunjuk jelek orang. Ini fisik kita, jasmani. Tapi ada maksiat hati. Itu lebih berbahaya daripada maksiat fisik kita, maksiat lahiriah. Maksiat hati itu seperti apa, Bunda? Salah satunya sombong. Salah satunya sombong. Jujur sepakat kita yang hadir, Nanda Dindaku. Doa yang nggak pernah lupa ketika kita sholat. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Kita minta redho dan jannah Allah buat kita. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Berlindung ya Rabb dari murka-Mu dan dari api nerakanya Allah. Tapi pernah nggak tersadar, ketika kita sudah ada bangun malam, ada sedekah yang rutin kita jalankan, ada sunnah kita raih. Doa kita satu, Rob,
Jadikan amal ibadah hamba ya Allah mampu menjadi penerang kubur hamba ya Allah. Cahaya untuk surgaku kelak ya Allah. Kita pengen amal ibadah kita insya Allah jadi penerang dari asosioris kubur kita masing-masing. Tapi siapa sangka ketika sombong sempat nyelinap di batin kita. Sama orang kita mau papasan gini buang muka karena kita ngerasa lebih hebat dari orang itu. Ancaman dalam sebuah hadis Nabi yang sering kita sampaikan, la yadkhulul jannah. Kamu nggak akan masuk surga. Siapa? Mangkana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Orang yang hatinya ada rasa sombong walaupun cuma segede biji sawi. Jadi hal yang membuat kita sedih, yang membuat kita mungkin akan termehek-mehek berkepanjangan. Bukan karena kita dicuekin orang, bukan karena kita hina orang di dunia. Tapi yang paling membuat kita menyesal dalam hidup adalah ketika amal kita tertolak, nggak membuat kita masuk jannah Allah. Padahal amal kita udah ngaku dirinya banyak. Hanya apa? Sempat menginap di batin. Saya yang paling hebat, saya yang paling sehingga apa? Menganggap orang lain rendah. Semuanya itu kecil, dia yang paling hebat. Maka boleh kita berdoa setiap saat, Allah penggenggam hati manusia, penggenggam hati hamba ya Allah. Buang jauh-jauh penyakit yang ada di batin hamba ya Allah. Jangan biarkan doaku tertolak karena penyakit yang ada di batin hamba ya Allah. Jangan biarkan ya Allah aku terhina di hadapanmu karena penyakit yang ada di batin hamba ya Allah. Salah satunya adalah kesombongan. Dan sombong penyakit maksiat batin ini lebih dahsyatnya, parahnya, akibatnya lebih gede ketimbang maksiat fisik ya. Berarti apa? Buang jauh-jauh hati kita yang maaf ngomong masih tersimpan rasa sombong di batin. Istilahnya gini kalau Bunda bilang, lepaskan atribut kita. Siapa kita di kantor, lepasin. Siapa kita ini, anaknya siapa, lepasin. Lepasin, tanya sama diri masing-masing. Saya ini siapa sih? Makhluk kecil yang tanpa dibimbing iman Islam nggak akan pernah ada taat hari ini. Makhluk yang lemah kalau nggak ditolong sama Rob nggak bisa kita dengerin tausiah hari ini. Makhluk Allah yang lemah yang nggak berdaya apa-apa tanpa ada bimbingan iman Islam nggak akan pernah ada taat hari ini. Berarti apa? Lepaskan atribut kita masing-masing. Kita sekarang masuk dalam pembahasan tawadu. Jadi bisa diterima ya, lawan dari tawadu adalah sombong. Sombong nggak boleh di Luqman 18-19. Ya, boleh tulis. Tawadu. Tawadu dalam artian adalah rendah hati. Rendah hati. Tulis Nanda, keutamaan tawadu, keutamaan tawadu. Keutamaan tawadu. 1. Allah akan mengangkat derajat kita. Allah akan mengangkat derajat kita. Bunda bacakan hadisnya, Nanda nanti tulis artinya. At-tawadhu la yajidu ila rif'ah. Tawadu adalah tidak menambah bagi seorang hamba kecuali ketinggian derajat. Tawadu adalah tidak menambah bagi seorang hamba illa rif'atan kecuali ketinggian derajat. Wa tawadda'u, oleh sebab itu tawaduklah. Wa tawadda'u, oleh sebab itu tawaduklah. Niscaya Allah akan meninggikan derajatmu. Yarfa'ukumullah. Wa tawadda'u yarfa'ukumullah. Tawadah kamu, niscaya Allah akan meninggikan derajat kamu. Hadis riwayat Dailami.
Hadis riwayat Dailami. Nandaku? Yuk. Dahsyatnya ketika kita rendah hati. Beda loh dengan rendah diri. Rendah hati. Allah berikan apa? Allah angkat derajat kita di akhirat kelak. Maka sebuah pesan Rasul buat kita pun, rendahkan hatimu di muka bumi, Allah akan angkat derajatmu di akhirat kelak. Jadi jangan pernah merasa kita lebih hebat dari orang lain, tapi hendaknya apa? Ada sikap tawaduk di batin kita dalam hidup kita. Yang kedua, menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah. Menjadi hamba yang dibanggakan oleh Allah. Kita buka ya surat Al-Furqan Nanda ayat 63. Al-Furqan surat ayat ke-63, surat berapa ini, Dek? Surat Al-Furqan. Surat ke-25. Surat ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzi yamshuna 'alal ardi hauna. Ayat berapa, Bunda? 63, Nak. 63. Al-Furqan 63. Ketemu? Baik. Yuk, dibaca yuk. Wa ibadur rahman. Ya, Nanda. Wa Nanda ibadur. Ya, wa ibadur rahman. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza qatabahumul jahiluna qalu Salama. Ya. Salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Ya. Satu orang lagi, Adew. Ada Adew ya. Ada Ya, lagi Bun. ya. Ya, Bun, tapi nggak buka ini ya, Bun. Oh ya, boleh. 63 ya, Bun ya? Ya, 63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Artinya, adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka akan mengucapkan salam. Baik. Hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Yang seperti apa? Yang berjalan di muka bumi dengan hauna, dengan rendah hati. Dan ketika orang-orang jahil, orang-orang jahat, orang-orang yang tidak suka dengan kita,
ngatain dengan kata-kata yang macam-macam, nyaci maki yang macam-macam, qalu salama, ucapkan dengan yang baik-baik saja. Jadi ayat ini memberikan pelajaran buat Indah, siapa hamba Allah yang disayang sama Allah tuh siapa sih? Ibadur Rahman, hamba pilihan tuh, hamba yang dicintai sama Allah tuh, berjalan di muka bumi dengan rendah hati, dan ketika orang jahil melukai hati kita, mencabik rasa hati kita, sikapnya nggak menyenangkan sama kita, qalu salama, ucapkan dengan kata-kata yang baik, tidak harus membalas dengan keburukan. Ini loh yang jarang-jarang kita bisa ngelaksanain, karena kadang-kadang ketika orang itu dilukai, balas nggak Bu? Balas ya Bu? Balas. Padahal ayat ini qalu salama, dengan kata-kata yang bijak, dengan kata yang baik, bahkan bila perlu kita mendoakannya. Ibadur Rahman, hamba yang disayang Allah ya. Jadi hamba yang dicintai sama Rob, hamba pilihan dah itu deh. Jalan muka bumi dengan rendah hati, tidak ada kesombongan, nggak malingkan wajah sama orang. Tapi apa? Tetap saja berkeyakinan hati Allah yang paling hebat, bukan kita yang paling hebat. Yang ketiga Nanda, Allah masukkan kita dalam jannahnya Allah. Allah masukkan kita dalam jannahnya Allah. Al-Qasas. Allah masukkan kita dalam jannahnya Allah. Al-Qasas. Surat Al-Qasas ayat 83. Al-Qasas surat keberapa ya Umi? Ya, Al-Qasas itu surat 28. 28. 28 ya. 8 ya. Ya. Ayat berapa Umi? 83 nak. Tilkat darul akhirah. Ya, silahkan dibaca yang hadir siapa aja nih. Nanda Pusi. Ya Bunda. Ya, baca aja. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkat darul akhiratun naz'aluha ya. Naz'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal akibatu lil muttaqin. Ya, artinya yang hadir itu artinya negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nanti ya Bunda, ada Nanda Ita Dada. Ya, baca Nanda Ita. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naz'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Iya. Sadaqallahul azim. Artinya, negeri akhirat itu akan kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Sadaqallah. Terima kasih.
Sukron Jidan. Nanda Ocang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkad darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Artinya, negeri akhirat itu kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di bumi. Dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Shadaqallahul azim. Baik, Nandaku. Dari surat Al-Qasas tadi kita bisa ambil pelajaran. Negeri akhirat itu buat siapa? Orang-orang yang tidak nyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Terkadang kita kurang menyadari, menganggap dunia ini akan selamat. Padahal kita sering baca surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Fana loh semuanya. Sehingga berbuat dengan semena-mena dengan menghiasi tubuhnya dengan akhlak yang jelek, dengan sebuah kesombongan. Padahal orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang mampu, orang yang bisa, orang yang menghiasi tubuhnya dengan sebuah akhlak yang mulia, rendah hati, bukan tinggi hati. Kalau kita renung-renung, rasanya kita mau nangis. Apa sih yang harus kita sombongkan? Merasa hebat dengan kepintaran kita. Orang begitu dikasih sakit, memorinya hilang banyak. Orang merasa sombong dengan harta yang banyak. Apa kita yakin tabungan kita sampai besok pagi? Sepulang dari pengajian pun kita seperti apa kita nggak pernah tahu. Betapa banyak orang yang bangga dengan harta yang melimpah ruah. Kobaran api hanya 5 menit meluluh lantakkan rumahnya. Harta yang melimpah membuat dia sombong. Ada banjir, hanya sekian menit luluh lantak semua rata dengan tanah. Merasa bangga dengan kecantikannya. Jujur-jujur, makin hari kita bukan semakin muda, tapi semakin tua dan semakin lemah. Kenapa kadang kita sombong? Padahal kalau kita renungkan tubuh kita, apalagi di musim pandemi seperti ini ya, itu pelajaran banget buat kita. Satu persatu tetangga, saudara, sahabat, banyak yang pulang pada Allah. Dalam kondisi kita tidak boleh takjiah, hanya mungkin sholat gaib di rumah, atau kita mendoakan saja di rumah. Ada di benak kita masing-masing berpikir, ya Allah, ketika sudah diambil oleh Allah seperti itu, semua harta kita tinggalkan. Itu yang membuat selama ini kita bangga dengan yang kita miliki. Padahal kalau kita mau renung tubuh kita, apa sih yang hebat? Semua organ tubuh kita ini mengeluarkan kotoran. Dari mata, dari hidung, dari kulit, seluruh organ tubuh. Maka boleh kita yang hadir, jamaah Al-Hijrah, untuk mengasah kerjenihan hati kita. Membuang rasa sombong yang mungkin sempat melinap di batin kita. Bunda sering seperti ini. Ya Allah, siapapun kita akan mengalami, akan merasakan malam pertama.
Bukan malam pertama tidur dengan kekasih kita di kasur yang empuk. Tapi malam pertama kita dalam kubur. Kita semua mau jadi pengantin loh. Pengantin itu yang dimanjakan sama orang sekitar kita. Mandi kita dimandiin, pakaian kita pun dipakein, wajah kita pun didandanin. Kita kan seperti itu. Kapan itu? Ketika tubuh kita terbujur kaku, nggak mampu lagi kita berbuat apa-apa. Yang selama ini bangga dengan kecantikannya, tinggal semua. Diambilnya kapas, ditutup di mata kita. Setiap lubang ditutup. Setiap hal-hal yang mengeluarkan kotoran ditutupnya dengan kapas. Sebuah perenungan buat kita, kalau kita masih juga sombong, perenungan buat kita. Kita akan merasakan malam pertama. Malam pertama dalam kubur kita masing-masing. Siapa kelak yang akan membawa kendaraan kita? Tetangga kanan kiri, depan belakang yang akan menghusung tubuh kita. Siapa kelak yang jadi saksi pengantin kita? Kita jadi pengantin. Orang-orang yang sudah berpulang pada Allah lebih dahulu. Allah, tak ada satupun yang kita bawa. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang hebat, semua ditinggal. Kita renungkan, Allah, patutkah hamba sombong dengan apapun yang Allah berikan sama kita hari ini? Maka buang jauh-jauh penyakit yang mungkin sempat menginap di batin. Kenapa? Kita pengen jadi hamba yang disediakan oleh Allah jannah. Kita yang pengen ditinggikan derajatnya. Apa perhiasan kita? Tawadu, rendah hati dalam batin kita. Jangan merasa kita lebih hebat dari orang lain. Sekarang boleh tulis. Nanda, Afwan, kita suka nggak kalau pengajian-pengajian, ini ciri ya, ciri tawadu bisa kita lihat dari hari-hari enggak. Pengajian yang di situ ada suka dibagi nasi dengan estafet. Pernah ya? Estafet. Ayo. Geser gitu kan? Lihat Nanda. Kalau dia kalau orang nggak digeser tapi dia punya saya. Belum tawadu. Tawadu itu orang dulu. Memang kita kenapa harus duluan dapat kue duluan? Geser dong kuahnya, digeser karena jamaahnya banyak. Ayo geser. Ayo besoknya digeser, besoknya digeser. Coba kita lihat. Yuk jadi orang yang tawadu. Apa buktinya? Orang dulu tuh yang biar makan lontong duluan orang dulu. Jangan kita duluan. Nih ya saya. Orang lain biarin nunggu aja, nunggu. Ini dalam keseharian kita, Nanda. Kalau kita bisa menomorsatukan, yang lain dulu deh, saya mah gampang. Udah yang lain dulu, yang lain dulu. Itu tawadu sudah ada dalam kehidupannya. Sekarang boleh ditulis Nanda, bukti tawadu. Bukti tawadu. Satu, menyadari semua kelebihan dan kenikmatan yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Menyadari bahwa segala kelebihan dan kenikmatan yang kita miliki adalah anugerah dari Allah. Nah, aku yuk. Andai semalam ada tahajud 11 rakaat kita mampu jalankan. Andai hari ini Nanda Dinda sempat berbagi sama anak yatim, lalu usap ya kepala anak yatim dengan jemari kita. Andai tadi ada duha sempat 8 rakaat. Andai Quran kita bisa baca 1 hari 1 juz. Bukan karena kita hebat.
Bukan karena kita hebat. Tetap Nanda kudu bilang sama Rob, syukur ya Allah dengan nikmat iman Islam yang kau berikan ya Allah. Hamba mampu menjalankan bangun malam-malam ini dengan izin-Mu ya Allah. Semua dari Allah. Kan ada orang yang rasa sombong. Saya bangun malam nggak pernah telat, saya kan pakai alarm. Saya insya Allah saya nggak pernah putus. Ngerasa berkat kemampuan dia. Ada kan seorang ibu yang dengan bangganya, selamat ya Bu. Iya. Terima kasih. Anak saya kan kuliahnya di ini, ikut bimbel gini. Ada Allah loh yang campur tangan dengan keberhasilan anak-anak kita. Termasuk kita, ketika ada taat hari ini, maksiat mampu kita hindari hari ini, tetap libatkan Allah. Kau ya Allah yang menuntun untuk taat ya Allah. Ketika kita bisa menghindari keburukan hari ini pun, tetap tangan kita tengadah. Ya Allah bersyukur ya Allah mampu menghindari yang gak manfaat dalam hidup hamba ya Allah. Ini harus loh. Jadi semuanya itu Allah yang sumbernya dari Allah. Maka bahasa Bunda sangat sederhana. Apapun yang kita peroleh, tetap saja harus bersyukur. Kenapa? Tanpa ada kelibatan Allah dalam hidup kita, kita ini bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa. Kita ini nggak ada apa-apanya. Tetap Allah segala. Yang kedua, Nanda, tidak suka merasa lebih dari orang lain. Tidak suka merasa lebih baik dari orang lain. Tidak suka merasa lebih baik dibanding orang lain. Nandaku, Bunda kurang suka, Bunda tidak setuju. Kalau orang berteman itu pakai geng, grup ini, lalu bersaing-saing, lalu merasa dirinya. Geng dia kan beda. Enggak gitu kali. Di mata Allah kita itu sama. Allah tuh nggak pernah lihat wajah kita. Allah juga nggak pernah lihat duitnya kita. Walakin tanjir Allah cuma mau lihat kolbu, hati, wa amalkum, amal ibadah kita. Jadi apa? Ketika kita berteman, jangan suka memandang orang dengan mata sebelah. Enggak banget deh itu. Enggak level banget deh gue sama dia. Aduh, enggak bener deh saya sama dia. Enggak ada apa-apanya kita ini. Ketika sudah terbujur kaku, sama kita Nanda. Sama kita di mata Allah itu sama. Jadi apa? Bentuk tawadu bisa kita ukur hari ini. Saya masih suka enggak ya bandingin saya sama orang? Saya suka ngerasa enggak ya gue lebih dari orang lain? Saya kan lebih setingkat dari dia dong. Tolong. Ini amalan hati. Jadi amalan hati. Ketika kita mampu mengisi hati dengan sebuah akhlak yang bagus, ini amalan hati. Tapi ketika kita bersombong ria, itu maksiat lahir yang maaf ngomong harus kita takuti akibatnya buat kita semua. Jadi hati-hati buat kita yang hadir, lepaskan atribut masing-masing, di mata Allah kita sama, yang mau kita persembahkan, kita banggakan itu adalah ketakwaan kita pada Allah. Ini yang ngomong Quran loh, bukan Bunda. In akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia siapa? Orang yang bertakwa di sisi Allah. Yang ketiga, Nanda. Ya, yang ketiga, tidak memilih dalam pertemanan. Tidak memilih dalam pertemanan. Masih ada dakwah sudah sampai kemana-mana. Bergaulnya milih orang-orang yang kayaknya punya. Nanda, padahal kalau kita mau lihat sahabat sejati kita bukan sahabat yang bersama kita ketika senang. Kalau mengukur teman sejati kita itu apa Nanda? Waktu kita terpuruk, waktu kita terjatuh. Orang yang pertama kali bilang sama kita, semangat ya ada Allah, itu teman kita.
Yang dia ulurkan tangannya, apa yang bisa saya bantu dalam kondisi gini, sama saya bantu. Minimal support dari kita. Karena ada ketika kita terjatuh, orang justru lari dari kita. Kalau nyari kawan untuk senang-senang kayaknya banyak. Coba Nanda buktiin. Hari ini kalau kita nggak lagi PPKM gini, makan-makan yuk di kafe ini nih. Pasti yang iya banyak, yang ting banyak. Kenapa Nanda? Kawan untuk senang-senang itu banyak. Tapi kalau coba renungkan, ketika kita terjatuh, orang yang tawadu nggak akan memamerkan, lu kan itu deritamu, enggak. Tapi apa? Akan ulurkan, minimal dengan support, yang sabar ya. Jangan putus asa, ada Allah bersama kita. Orang yang walaupun dia, maaf, ekonominya di bawah kita, pendidikannya di bawah kita, tetap kita rangkuh. Gimana juga adalah dia saudara kita. Itu saja yang bisa Bunda sampaikan, Nanda. Tawadu, rendah hati, kebalikan dari tawadu adalah kesombongan, sebuah akhlak yang harus ada sama kita. Wa khuliqin nas bi khulqin hasanin. Pergauli manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang bagus. Kira-kira dari yang sudah Bunda sampaikan ada yang bertanya, silahkan. Ya Nandaku, ada yang bertanya silahkan. Silakan kalau ada dari peserta yang ingin bertanya topik, boleh topik di luar ini juga ya Bunda ya? Ya boleh. Ataupun topik yang tadi disampaikan. Ya. Silakan. Bunda. Iya, salah ya. Iya, Nak. Yanti Bunda. Yanti ingin, maksudnya saya mau tanya Bunda, hari ini kan kita 10 Muharram Bunda. Nah, amalan apa yang memang utama di hari ini? Tadi sih sedikit Bunda saya sempat buka itu ada zikir hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu apakah memang benar dan dasarnya apa? Karena tadi belum sempat detail tahunya gitu. Kemudian yang kedua Bunda, masalah tadi Bunda tentang kita mempergauli teman dengan baik. Bunda bicara masalah kita geng lah, berkelompok atau apa. Nah, bagaimana Bunda, karena kita kan ya sudah, terutama kita yang sudah usia begini ya Bun, kita bukan memilih teman, tapi kita memilih lingkungan dan teman yang memang bisa mengajak kita pada kebaikan. Nah, itu gimana Bunda? Baik ya. Jadi yang pertama dulu, hari ini bertepatan dengan tanggal 10 Muharram atau hari Asyura, di mana kita dianjurkan berpuasa sunnah. Apa Bun yang harus kita baca berbanyak-banyak? Apakah kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir itu dianjurkan Bunda. Kalimat thayyibah yang bersumber dari Al-Qur'an itu Nanda boleh kita baca. Boleh kita baca. Kalimat apa Bun yang harus kita baca nih sepanjang hari ini? Tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Itu Nanda dibaca. Tasbih itu dibaca berbanyak-banyak. Apalagi Bun dianjurkan pada saat 10 Muharram ini Bunda, perbanyak baca Quran. Perbanyak baca Quran. Quran yang mana Bunda? Ayat yang mana Bunda? Berbagai surat itu semuanya baik Allah ciptakan buat kita. Jadi udah puasa nih hari ini. Sedekah yuk hari ini yuk, walaupun dengan Rp5.000 jadilah. Tapi kalau yang bagus yang hadis Bunda pernah sampaikan itu Nandaku. 3 amalan yang bisa masukkan kita ke dalam surga tanpa hisab. Enak bener ya. Masuk surga nggak ditanya-tanya dulu Nanda. Nggak pakai hisab Nanda langsung. Afsus salam, sebarkan salam. Sebarkan kebaikan nggak cuma sebatas assalamualaikum, nggak. Tapi apa? Menjadi sumber kebaikan orang-orang sekitar kita. Wait amut to'am, ngasih makan yuk sama orang. Nah, ini di bulan tanggal 10 Muharram nih dianjurkan nih ngasih makan nih sama orang nih.
Duafa boleh, anak yatim boleh, orang miskin boleh, siapapun boleh Nanda. Yang ketiga nih, masuk surga tanpa hisab. Sholat malam dikala orang sedang tertidur nyenyak. 3 amalan. Jadi bun-bun, 10 Muharram ngapain Bunda? Tadi ada puasa, ada sedekah, ada Quran, ada zikir tasbih yang kita baca berbanyak-banyak. Dan kalau bisa hari ini pegang kepala anak yatim, kita hapus kepalanya dengan ucapan doa jadi anak soleh ya Allah. Karena yang berbuat baik sama anak yatim akan duduk bersama Rasul seperti ini, bahkan 2 jari, artinya deket. Walaupun ada orang yang mengatakan, jadi kembali, apakah hasbunallah itu bisa dibaca Bunda di luar Muharram baca, saat sekarang pun dibaca nggak apa-apa. Dibaca nggak apa-apa Nanda. Itu kan sebuah pengakuan, cukuplah Allah penolong hamba, cukup Allah adalah yang menolong hamba, yang jadi wakil hamba. Jadi kita boleh dibaca kapan saja Nanda. Nah, wa khaliqin nas bihuluqin hasanin, pergauli manusia dengan baik, betul. Seusia yang masih muda, kita juga nggak apa-apa. Pergauli manusia dengan baik itu artinya apa? Dengan akhlak yang bagus. Akhlak yang bagus itu yang kayak apa Bunda? Yang kalau ngomong nggak nyindir. Karena ada orang lagi cerita tumis kangkung, kita bilang, ih saya mah nggak doyan loh, saya mah spaghetti makanan saya. Sombong kan? Artinya pergauli orang tuh dengan baik, tidak berburuk sangka, tidak mencibir, tidak pernah ada kehinaan, dengan baik, dengan akhlak yang baik, akhlakul karimah yang baik. Nandaku, seusia kita, seusia Bunda. Nanda ini masih muda semua, anak Bunda ini, banyak anak Bunda. Ada sepantar anak Bunda lahir tahun 77 yang pertama. Nandaku, memang Rasul pernah ditanya, Rasul tolong jelaskan siapa saya. Dengan siapa kamu berteman, itulah kamu. Artinya agama kita itu tergantung dengan agama kawan kita. Milih lingkungan, betul. Tapi mutusin tali silaturahmi kita nggak boleh. Jadi apa? Say hello, sekadar kenal. Tapi jangan mutusin, jangan nama dia diblokir. Terus keluar dari grup, jangan itu mutusin tali silaturahmi. Nggak apa-apa aja Nanda. Dia berduka, kita ucapin doa. Dia sakit, kita ikut besuk. Tapi jangan sampai ngakrab. Kenapa Bun? Karena serem juga. Kita masuk surga bersama kawan kita loh. Lah, kawan kita maaf ngomong orang yang biasa ninggalin sholat, yang biasa maksiat, kita kan sama dia loh. Lihat Nanda nanti di rumah ya, Az-Zumar terakhir. Kalau Az-Zumar terakhir nanti dilihat ya Nanda, nanti di rumah dilihat Az-Zumar terakhir. Kalau kita berteman sama orang-orang soleh yang nyari lingkungan Bunda, benar. Kenapa? Wasyikul ladzina taqaw rabbahum ilal jannati jumaro. Orang bertakwa itu akan digiring sama Rabb ke dalam surga bersama siapa? Soulmate-nya. Jadi, cari sahabat yang memang bisa membuat kita itu dekat sama Rabb. Cari teman yang membuat kita itu semakin senang nyari oleh-oleh untuk jalan pulang ke Allah nanti. Cari teman yang membuat kita itu jadi Senin Kemisnya jadi rajin. Cari teman yang punya target, saya mah kalau bisa one day one juice. Termotivasi kita. Tapi berteman sama orang yang maaf ngomong, afwan jidan, Nanda. Ngentengin sholat. Hari gini masih nongkrong di kafe nyanyi-nyanyi. Bukan ngelarang nih, kalau yang masih hobi kayak gituan. Bukan ngelarang. Agak pelan-pelan dihindari. Kenapa Bunda? Bunda mas sering sampaikan hadis ini, mudah-mudahan teman masih ingat semua. Innamal a'mal bikhawatimiha. Amal penentu buat kita, amal di ujung umur kita. Amal di ujung akhir umur kita ini, di ujung akhir kehidupan kita, waktu terakhir muka kita ditutup dengan jilbab tipis. Innamal a'mal bikhawatimiha. Amal penentu buat kita, amal di ujung usia kita. Artinya tetap bermohon, berikan dengan husnul khatimah ya Allah.
Akhirnya akhir hidup kita seperti apa? Kalau lagi ngaji, Allah akan ambil kita sesuai dengan kebiasaan kita. Biasa baca Quran, mudah-mudahan diambil ketika sedang baca Quran. Biasa zikir, pagi dan petang gak pernah putus, mudah-mudahan dipanggil amal nanti dalam kondisi sedang berzikir. Amin. Amin. Sedang dalam hal-hal yang kebaikan, lagi ngambil duit nih mau sedekah, tiba-tiba dadanya sesek, mati lagi mau sedekah, kan lagi yang bagus-bagus saja. Kebayang tidak? Lagi nyanyi di karaoke. Tinggalnya di mana? Di sana, Bu, di kafe. Lagi apa? Lagi nyanyi. Gimana dengan hadis tadi? Innamal a'mal bikhawatimiha. Amal penentu buat kita, amal di ujung usia kita. Maka berteman, bergauli orang dengan akhlak yang bagus artinya sama orang jangan melukai, jangan nyakiti, jangan hal-hal yang membuat Allah tuh murka sama kita. Tapi dalam bermilih tetap harus memilih. Nanda, kenapa? Kalau teman itu hanya membuat kita jauh sama Allah, nggak mutusin tali silaturahmi sih, tapi pelan-pelan saja. Pelan-pelan agak say hello aja deh, assalamualaikum, sekedar aja, jangan diakrab-akrabin, khawatir kita pun akan sama seperti dia. Teman itu ngaruh banget. Ngaji yuk, males lah gitu-gitu aja. Besok ikutan, tapi rasanya nggak enak loh kalau nggak ngaji. Kenapa, Nanda? Bunda kemarin sudah sampaikan ya, tidur di hotel 5, berbintang 5. Benar Bunda bilang, orang yang tidur di hotel berbintang 5, nyamannya lebih nyaman duduk di taman surga. Benar nggak? Cari tenang hati di 4 perkara. Ingat nggak Bunda pernah sampaikan? Duduk di taman surga. Tenang loh Nanda. Taman surga. Berteman sama orang-orang soleh, ketemu dengan orang soleha. Nanda yang kacau. Waduh, lagi sedih, Bun. Temunya sama orang-orang soleha. Yang diajak tukar pikiran, dikontak dulu orang yang memang mumpuni. Lagi sedih loh, Bun. Bisa curhat 10 menit aja, Bun. 5 menit lah, Bun. Pasti dari Bunda bahasanya. Anakku, kenapa harus putus asa? Ada Allah, nah. Nah, nggak sendirian loh. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita, nah. Yuk perbaiki urusan agama kita, pasti Allah akan perbaiki urusan dunia kita. Ayo semakin mendekat. Ini berteman sama orang soleh loh. Lebih nikmat ketimbang kita tidur di hotel berbintang 5. Sekali-kali nginget mati, pasti akan tenang hati. Yang tadinya kepengen ganti HP yang harga 8 juta, jadi. Yang tadinya pengen menggebu-gebu dunia, kenapa kita mati-matian untuk urusan dunia, kita nggak mati-matian untuk urusan akhirat kita? Kenapa kita mati-matian untuk menghiasi diri yang bersifat lahiriah? Nggak mati-matian buat apa? Untuk ngisi ruhiyah kita dengan zikrullah. Ini yang kudu mati-matian, karena jujur, 4 sehat, 5 sempurna. Butuh badan kasar perlu makanan yang sehat, vitamin, nutrisi. Ingat, ini juga perlu nutrisi. Apa nutrisinya? Datang ke taman surga. Hati akan tenang ketika apa? Quran jadi sahabat dalam hidup kita. Quran inilah hari-hari kita pokoknya berteman dengan siapa? Dengan Allah lewat apa? Quran yang kita baca. Jadi kalau itu kita jalankan, insya Allah akan tenang jiwa kita. Ada pertanyaan lagi? Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mbak Okta, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan yang tadi Bun, mengenai amalan di bulan Muharram, senang sekali kalau kita bisa melaksanakan semua amalan itu, tapi qadarullah untuk yang sedang uzur, bagaimana Bun untuk mengisi bulan Muharram ini
saat kita sedang uzur. Apa yang bisa saya laksanakan, apa yang bisa saya lakukan untuk bisa mendapatkan amalan juga. Terima kasih. Baik. Bunda, qadarullah 10 Muharram sedang nggak puasa, Bun, lagi sedang berhalangan. Nanda jangan kecil hati. Kita bisa beristighfar banyak-banyak, bisa bersedekah, Nanda. Bisa memberikan bantuan sama kaum duafa. Zikir kan kita boleh, Nanda. Istighfar kita boleh, Nanda. Yang nggak boleh kan kita sholat sama berpuasanya. Pegang Quran. Jadi gimana? Doa pun kita tetap nggak apa-apa, Nanda, dalam kondisi kita halangan. Doa apa sih yang kita pengenkan? Allah redho sama kita deh. Nanda sedekah, bismillah. Redhoi amal ibadah hamba ya Allah, berbagi sama anak yatim ya Allah. Berbagi sama siapa Rob. Karena sekarang kita memang sedang nggak boleh ketemu ya, istilah kata kita dibatasi pertemuan. Kita bisalah memberikan donasi untuk makan, siapapun kayaknya bisa, Nanda. Banyak orang-orang di jalan yang memerlukan bantuan kita, dan Nanda yakin ketika kita berbagi sama mereka, kita sedang apa? Mentransfer buat diri kita sendiri. Karena yang kita berikan sama orang akan kembali sama diri kita sendiri. Tadi Nanda Ocha jangan jangan sedih, apapun bisa istighfar, Nanda, bisa berdoa, bisa berbagi, bisa ngasih anak yatim, bisa nolong orang susah. Yang jelas di bulan Muharram ini kita dilarang berbuat maksiat, dilarang berbuat keonaran, keburukan, tapi dianjurkan yuk perbanyaklah kita mendekat pada Allah dengan amal-amal ibadah yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sudah cukup ya, mudah-mudahan Anda Ocha puas ya dengan jawabannya ya. Ya. Bunda. Ya. Saya pusing, Bunda. Bunda, satu pertanyaan. Tadi baru baca berhubungan dengan puasa bulan Muharram, Tasu'a dengan Arab hari ini ya, Bun. Katanya ada 9, 10, dan 11 ya, Bu, untuk besok. Boleh. Tapi kalau seandainya yang kemarin kita tidak puasa, kita bisa ganti besok gitu, Bunda? Ya, betul. Baik. Jadi, keutamaannya kan 10 Muharram. Tapi supaya kita berbeda sama orang-orang Yahudi, maka kita 9-10. Tapi Bun, kemarin nggak puasa, Bun. Hari ini saja, Bun. Besok udah puasa. Jangan sendirian. Si 10-nya jangan sendirian. 10, 11. Karena nih kemarin kan Tasu'a nih nggak puasa, Bun. Misalnya cuma hari ini 10 Muharramnya. Jangan sendirian. Biar beda nih sama orang Majusi. Gimana? 10, 11 nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau yang kemarin sudah puasa, hari ini puasa, ucapan syukur. Alhamdulillah. Kita ini kalau nggak tanpa bimbingan iman Islam nggak akan pernah enteng lo buat puasa. Benar nggak? Ya. Jadi kalau yang hari ini udah puasa, besok nggak usah. Tapi kalau yang kemarin nggak puasa, hari ini dan besok dianjurkan berpuasa sepeda dengan Yahudi. Yahudi. Ya. Ya. Terima kasih, Bunda. Ya, Nak. Ada lagi yang jemaah yang mau bertanya kepada Bunda? Nggak ada ya? Ada kan? Nggak ada. Kalau nggak ada, kita akhiri gitu ya, Kapsi ya? Ya. Iya, Kalau Bunda? tidak ada lagi yang bertanya, boleh kita akhirin ya, Bunda. Ya. Ya. Baiklah. Udah nggak ada lagi ya jemaah yang ingin bertanya, mari baiklah kita tutup. Artinya untuk taklim kita hari ini, mari kita tutup taklim kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, kemudian membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda.